てある。変身。Hey cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Shin. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-40. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Aku nggak nyangka sih dari puting aja bisa jadi momen paling nyayat hati di Kamen Rider Gabu. Episode ini bukan cuma tentang rider baru, tapi tentang kehilangan yang ngena banget. Dan pesan terakhir dari Dente yang bikin arek-arek mikir dua kali soal balas dendam. Yuk kita kupas tuntas episode yang penuh emosi ini. Episode 40 ini dibuka dengan rencana manis. Menyambung dari cerita kemarin ya, yang para karakter bikin puding ala mode untuk Dente sebagai bentuk penghormatan buat beliau. Tapi semuanya berubah drastis ketika mereka menemukan tubuh Dente sudah tidak bernyawa, dibunuh oleh Glota ya. Jadi di sini kita tidak di-prank lagi nih. Kejadian tragis ini bikin atmosfer langsung gelap. Apalagi buat Lakia yang hampir kehilangan kendali karena emosinya. Kita sudah tahu kalau Lakia ini sudah menemukan pembunuh Komel ya. Jadi di episode ini Lakia jadi MC-nya. Nah, dalam kondisi duka itu mereka menemukan pesan terakhir dari Dente. Pesan yang gak cuma berisi harapan, tapi juga warisan moral dan senjata anti racun. Ya di sini kita melihatlah kalau dendam Lakia juga sudah habis. Dan Lakia sendiri akhirnya sadar bahwa dia dipercayai oleh Dente dan juga Komel ya. Dan pada saat itulah Lakia sudah hilang dendam dan sadar bahwa sekarang dia harus melindungi apa yang harus dilindungi. Soma dan Lakia bersama rider lainnya akhirnya harus mengambil keputusan. Terus larut dalam dendam atau bangkit demi harapan. Pertarungan melawan Glota jadi panggung besar, bukan cuma secara fisik tapi juga emosional. Episode ini benar-benar nunjukin kalau kekuatan terbesar itu datang dari niat yang tulus buat melindungi. Perubahan from ala mode muncul di saat yang paling emosional. Saat semangat Lakia udah di titik rendahnya. Visualnya colorful dan bertema desert, tapi maknanya dalam banget. Ini bukan cuma soal tampilan keren, tapi lambang harapan baru di tengah rasa kehilangan. Yang menarik, Henshin ini terasa sebagai hadiah dari Dente. Bukan cuma power up biasa, tapi bentuk semangat yang diwariskan. Perubahan ini bukan hanya perubahan fisik, tapi juga perubahan mental, dari duka ke determinasi. Puding ala mode yang awalnya hanya makanan biasa berubah jadi simbol paling menyentuh. Saat Soma dan lainnya duduk dan makan puding itu sambil mengenang Dente, kita seolah diajak ngerasain kehilangan mereka. Dialognya sedikit tapi emosinya dapat banget. Makanan kecil ini jadi semacam penghubung antara mereka yang sudah tiada dan yang masih bertahan. Simpel tapi penuh makna. Scene ini memperlihatkan bahwa kenangan bisa hidup dalam hal-hal sederhana, kayak sepotong puding. Pesan terakhir dari Dente bukan cuma surat biasa. Isinya menggambarkan prinsip yang dia pegang sampai akhir, bahwa dia hidup gak seharusnya dihabiskan buat balas dendam, bahkan untuk Lakia.
yang hampir gelap mata. Pesan ini jadi titik balik. Lebih dari itu, pesan ini juga menyimpan penemuan penting. Anti racun yang diinginkan Lakia sudah jadi nih, yang kemudian jadi penentu strategi melawan Glota. Jadi peninggalan Dente itu nggak cuma menyentuh hati, tapi juga berdampak besar ke arah ceritanya. Glota itu bukan tipe musuh yang sekadar jahat. Dia bukan cuma pembunuh Dente, tapi juga simbol dari rasa sakit yang ditinggalkan. Dengan kehadirannya, para rider harus menghadapi kenyataan pahit dan belajar buat nggak tenggelam dalam amarah. Glota juga jadi cermin, apakah para karakter akan berubah jadi seperti dia kalau mereka memilih balas dendam. Inilah yang bikin Glota lebih dari sekadar villain. Dia adalah ujian mental dan moral. Ini salah satu bagian yang nice banget ya, karena dibungkus oleh Lakia yang tidak tahu akan kemana, dan juga Soma yang merasa sedih tapi dia harus tabah ya. Yang di episode ini sungguh tertekan adalah Sachika ya, yang dia itu merenung setelah kehilangan Dente. Ini nggak biasanya ya. Biasanya kan orang terdekat yang merasa tertekan atau merasa kehilangan setelah orang tersayangnya meninggal atau sudah tiada. Tapi di episode ini, di cerita Gabu ini, malah Sachika yang merasa kehilangan atau tertekan atas meninggalnya Dente. Itu ya. Malah Soma yang merasa tabah meskipun dia juga kehilangan seorang kakeknya ya. Lakia juga pun mempertanyakan apakah dia tidak merasa sedih kehilangan Dente. Ya, Soma pun gak menjawab secara terang-terangan ya kalau dia tuh juga sedih. Tapi apakah kita harus sedih terus berkat kehilangan mereka? Gak juga kan. Ini tuh yang bikin Soma tuh berbeda dari yang lain, yaitu adalah tambahan dari detail menariknya. Gimana menurut kalian atau pendapat kalian soal Dente ini dihilangkan dari seriesnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Soma dan Lakia mengalami perkembangan besar di episode ini. Dari yang awalnya terpancing emosi, mereka mulai sadar bahwa perjuangan mereka harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar balas dendam. Perubahan ini terjadi pelan-pelan lewat pesan Dente dan interaksi satu sama lain. Hasilnya adalah dua karakter yang lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional, dan penonton bisa merasakannya karena perkembangan ini disajikan dengan natural dan jujur. Kenangan tentang Dente jadi semacam pelindung emosional bagi para karakter. Momen mereka bersama, nilai-nilai yang pernah dia ajarkan, dan kebiasaan kecil kayak makan puding, semuanya kembali sebagai kekuatan penggerak. Bukan cuma buat motivasi, tapi juga buat menjaga mereka tetap waras di tengah kekacauan. Di sini Gabu menunjukkan kalau kekuatan sejati datang dari hubungan antar manusia dan Granuto, bukan dari armor atau senjata. Di balik semua tragedi personal, episode ini juga nunjukin bahwa musuh sebenarnya bukan cuma Glota. Teknologi jahat seperti Human Press dan organisasi Daldak jadi bayangan ancaman yang lebih besar ke depannya. Ya bukan di episode ini juga sih, di episode-episode yang lalu juga ya. Nah, ini bikin cerita Gabu makin luas. Dari drama personal berkembang ke konflik sosial dan moral yang lebih kompleks. Kita sebagai penonton jadi makin penasaran apa yang sebenarnya direncanakan musuh di balik layar. Terutama si Nyelf ini ya. Bukan keluarga Nyelf Stomach atau keluarga Jaldak. Yang terfokus ini sebagai Nyelf sih. Menurutku sendiri sih, apa yang sedang direncanakan oleh Nyelf ini ya.
Setiap elemen di episode ini punya makna. Puting sebagai simbol kenangan, perubahan sebagai simbol harapan, dan Glota sebagai simbol trauma. Episode ini dirancang penuh pesan tersirat tapi tetap gampang dimengerti. Simbolisme ini bikin setiap scene jadi punya bobot. Gak cuma keren atau seru, tapi juga mengandung makna yang bisa direnungkan oleh penonton atau kita-kita inilah. Ini yang bikin series Gabu beda dari series Rider kebanyakan. Episode 40 Kamen Rider Gabu bukan cuma penting dari sisi aksi dan power up, tapi juga dari sisi emosional dan nilai kehidupan. Lewat kehilangan Dente Oji-san, perubahan From Alamode, dan konflik melawan Glota. Di episode ini kita diajak buat mikir ulang tentang makna kekuatan, pengampunan, dan harapan. Yaitu adalah kesimpulanku buat episode 40 dari Kamen Rider Gabu. Gimana nih menurut kalian? Aku puas banget sih sama Lakia. Dia tuh awalnya ingin balas dendam untuk Komel, dan pada akhirnya dendam itu terbalaskan di episode ini. Dan perubahan dari From sendiri itu keren banget. Kayak dia ngambil piring dari bawah, ya kan, dan ditarik ke atas. Itu keren banget. Dan scene saat buah-buahnya menyatu itu juga jempol habis ya. Ya ini untuk ability-nya ya, itu sangat kuat. Untuk episode perdananya, kita lihat aja di episode-episode berikutnya apakah ability ini tetap kuat atau udah lemah nih. Dan satu lagi, kemunculan shield atau pelindung dari From Alamode ini juga keren. Muncul dari dia ngeluarin pattern, dan pattern itu ngebentuk shield atau pelindung dia. Itu sangat keren kali. Nah, gimana nih menurut kalian juga tentang debut dari From Alamode? Menurutku sih Jamik Paul. Dari dia bertarung sama Glota, dan di sini Keking Form juga muncul lagi. Ya, gara-gara apa bang? Gara-gara waktu Soma mau berubah menjadi over atau Masta, itu kan kekurangan Goshizo. Saat Goshizo-nya dipanggil oleh Soma, itu disabit pak sama Glota. Itu scene juga keren banget. Nah makanya Soma berubah menjadi Blizzard Sorbet dan Keking Form. Itu tambahan aja. Dan secara keseluruhan, kalau kalian ingin akurat episode ini aja ya, itu di 8/10 ya, hampir sempurna. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.